Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak kelas 2 Rabiul Awal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Oke, baiklah, bertemu lagi dengan Bu Asti di pelajaran tematik hari ini, tepatnya tanggal 25 Agustus 2020 di hari Selasa. Kita akan mempelajari tematik yang terbaru, yaitu tematik 2B. Oke, sebelum kita mempelajari tematik 2B, alangkah baiknya mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Coba angkat tangannya. Oke, sikap berdoa sudah? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran tematik yang 2B, Ibu akan sedikit mengulas pelajaran tematik 2A. Ada yang masih ingat pelajaran tematik 2A yang diajari sudah apa aja ya? Di dalamnya apa aja ya? Oke, kita mengulas bersama-sama ya. Yang pertama adalah simbol Pancasila dan pengamalan Pancasila. Ada berapa simbol dalam Pancasila? Ada 1, 2, 3, atau 4? Ada 5. Yang jawabnya 5 di rumah benar sekali. Simbol Pancasila terdiri dari 5 simbol. Kemudian selain simbol Pancasila dan pengamalan Pancasila, Ibu juga sudah mengajarkan tentang kalimat ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan yang terakhir ada juga kalimat penolakan. Nah, Oke, materi yang terakhir di tematik 2A kemarin yaitu tentang bilangan caca dan nilai tempat suatu bilangan. Nah, sudah materi 2A sudah kita bahas sedikit, kita lanjut ke tematik 2B. 2B. Untuk tematik 2B, kita akan mempelajari tentang aturan dan tata tertib di rumah. Oke, coba anak-anak ibu guru yang ada di rumah lihat halaman 10 ya di buku kalian masing-masing. Perhatikan di halaman 10. Oke anak-anak, ibu guru akan membacakan teks cerita pada halaman 10 ya. Anak-anak ibu guru yang ada di rumah, perhatikan bukunya dan dengarkan. Nina dan Adi masih bermain lompat tali. Adi belum lancar ketika melompat. Nina membantu Adi bermain lompat tali. Ketika bermain lompat tali, kamu tidak boleh menginjak tali. Hari sudah mulai sore. Ibu meminta Nina dan Adi untuk segera mandi sore. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Nah, kalian sudah menemukan sesuatu di dalam teks cerita di atas? Jadi, di dalam teks cerita di atas ini adalah bermain ini memiliki peraturan atau aturan. Apa itu aturan? Ada yang tahu? Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan akan membuat kita tertib. Misalnya, ketika bermain bersama adik atau kakak di rumah, ada aturan yang harus dilaksanakan, sehingga permainan yang kita lakukan akan menjadi tertib. Nah, kalian tahu anak-anak ibu guru yang pintar? Siapa yang membuat peraturan yang ada di rumah?
Jadi, peraturan di rumah ini dibuat oleh seluruh anggota keluarga dan dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Jadi, jika peraturan yang telah kita buat bersama anggota keluarga, maka harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Jika ada anggota keluarga yang melanggar, maka anggota lain harus menegur. Jangan didiamkan saja. Contoh aturan bermain. Yang pertama, bermain dengan rukun. Ketika kita bermain baik dengan kakak, adik ataupun teman, kita harus bermain dengan rukun. Kemudian, bermain tidak lupa waktu. Seperti yang tadi Ibu bacakan cerita sebelumnya, yaitu Nina dan Adi sedang bermain lompat tali. Ketika waktunya sudah sore, Nina mengingatkan Adi, "Adi, ayo kita pulang, hari sudah sore." Itu adalah contoh aturan bermain ketika di rumah. Selanjutnya, setelah kita bermain, kita juga tidak boleh lupa untuk merapikan alat bermain pada tempatnya. Ya, karena merapikan alat bermain pada tempatnya adalah salah satu aturan bermain. Kemudian, jika kita setelah bermain, maka kita mencuci kaki dan tangan kita terlebih dahulu. Karena ini adalah salah satu aturan saat bermain. Kalian tahu untuk apa aturan dibuat? Aturan dibuat itu untuk terciptanya hidup yang disiplin. Jika semua anggota keluarga melaksanakan peraturan, akan tercipta suasana rukun dan damai. Begitupun ketika kamu bermain di rumah temanmu, kamu juga harus mengikuti aturan yang ada. Jika kita melanggar peraturan, maka akan ada akibat yang akan kita dapatkan. Misalnya, Mirza tidur larut malam sehingga keesokan harinya Mirza terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini bisa dilihat, jika kita tidurnya terlalu malam, maka nanti keesokan harinya kita terlambat datang ke sekolah. Nah, anak-anak, coba kalian buka halaman 51 ya di buku tematiknya. Ibu akan membacakan cerita Tony dan teman-temannya. Dengarkan ya. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Ayo perhatikan coba, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk. Nah, aturan yang pertama ketika kita bertamu, kita harus mengucapkan salam dulu ya. Kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian setelah salam, tidak membuat kegaduhan saat bermain. Jadi, kalau kita lagi bertamu ke teman kita, ke rumah teman kita tidak boleh ribut atau tidak boleh membuat kegaduhan di rumah teman kita. Karena itu tidak sopan. Jadi, aturan itu harus dilakukan. Kemudian, coba lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini berpamitan setelah selesai bertamu. Karena kita tadi datang juga mengucapkan salam, otomatis setelah kita selesai bermain di rumah teman kita, jangan lupa berpamitan. Oke? Jadi berpamitan dan tidak melakukan kegaduhan dan mengucapkan salam sebelum masuk. Ketiga gambar ini adalah contoh aturan saat kita bertamu di rumah teman. Nah, anak-anak, kita lihat contoh lain yuk. Lihat di halaman 39 di buku tematik kalian ya.
Di sini ada contoh aturan lain saat bermain ke rumah teman. Ibu bacakan, kalian dengarkan. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Kalian tahu di mana pesan yang menunjukkan bahwasanya itu adalah peraturan dalam bermain ke tempat teman? Nah, di sini ada pesan yang dari Ibu Deli. Pesan Ibu Deli ini adalah salah satu contoh aturan saat kita bermain. Ibu berpesan untuk tidak pulang terlalu sore. Nah, jadi Ibu Deli ini berpesan kepada Deli agar Deli bermain ke rumah Mary-nya pulangnya tidak terlalu sore. Nah, setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, harus ada aturannya ya. Kan tadi Bu Guru sudah jelaskan di gambar yang sebelum ini. Kalau kita bertamu ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, seperti memberi salam sebelum masuk, memberi salam dan berpamitan dengan sopan setelah bermain. Itu adalah contoh aturan ketika kita bermain di rumah teman. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh terakhir. Coba kalian buka halaman 56 ya. Di situ ada keluarga Nina yang sedang makan. Kalian amati dan dengarkan. Ibu yang akan membacakan ya. Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Ibu sangat senang. Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Nah, hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Nah, mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan ada di rumah Nina. Coba ada berapa aturan di dalamnya yang tadi Ibu bacakan? Ada 3. Yang pertama, Nina melakukan aturannya dengan sangat baik karena pulang tepat waktu. Karena kata ibunya Nina harus pulang sebelum larut malam atau saat sore harus sudah pulang. Kemudian aturan yang kedua adalah sebelum makan semua anggota keluarga harus sudah mandi. Dan aturan yang terakhir adalah berdoa sebelum makan. Nah, coba di sini masih ada banyak aturan di rumah Nina yang harus dipatuhi. Lihat gambar yang pertama, di situ ada ayah, Nina, dan adik Nina. Ayah, Nina, dan adik Nina sedang membawa barang. Di sini Nina dan adik Nina membantu ayah mengangkat barang dari mobil. Kemudian contoh yang kedua juga aturannya, di sini ada Nina dan ibu Nina. Ibu Nina sedang mencuci piring, kemudian Nina membantu ibu mencuci piring. Setelah itu contoh yang ketiga ada adik Nina dan Nina sedang merapikan mainannya. Nah, itulah contoh-contoh aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Membantu orang tua dan merapikan mainannya. Nah, sudah selesai materi hari ini anak-anak Ibu Guru di rumah semuanya. Nah, untuk evaluasinya nanti anak-anak Ibu Guru yang ada di rumah kerjakan halaman 40 dan 25. Terima kasih anak-anak Bu Guru yang saleh dan saleha. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.